dengan perantaraan darah. Di dalam Kristen sudah saya jelaskan bahwa di dalam hukum Taurat juga seperti itu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Kesalahan itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, kami orang Kristen dibayar kami dengan nyawa, dengan darah. Yaitu Yesus yang melakukannya untuk kami. Nah, sementara dalam agama Islam juga ada. Tetapi bedanya kalau dalam agama Islam, minum darah. Wah, haram disentuh api neraka. Dengan cara diminum, betul? Ya, dengar penjelasan saya. Silakan. Setelah saya mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad tadi, ya kan, kenapa? Ya, dengar ya. Yang diminum itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah untuk semua umat. Paham tidak? Dia nabi utusan. Dengar, jangan dulu dipotong. Ya, dia nabi. Nabi itu, iya kan, membantu kita baik dari doa syafaatnya itu membantu kita untuk memasukkan kita ke surga. Doa. Dengan cara minum darahnya. Iya, boleh kalau diminum bagus, berarti bagus. Berarti Dracula, betul? Hah? Dracula, betul? Bukan Dracula, dia nabi. Gimana sih? Kalau si Yesus saya kasih contoh, Kak Ros. Tenang, Kak Ros. Kak Ros yang cantik, tenang dong. Ya. Biar ku jelaskan. Baik, begini Kak Ros, begini. Kalau ada gelas berisi darah, ya. Darahnya Udin, saya minum. Klek. Berarti saya seperti Dracula, betul? Minum darah, betul? Iyalah Dracula kalau meminum. Kalau diganti darahnya Muhammad, darahnya Muhammad, saya minum. Klek. Seperti Dracula juga nggak? Tidak juga. Nah, beda kan kalau sudah saya bilang. Kalau bahas Muhammad mendadak berbeda. Standarnya harus ganda. Ya, saya mendengar dulu penjelasan Bapak D. Biar kakak jelaskan juga itu masalah Nabi Isa dan yang salib yang tercipta si Yesus kau tuh di patung itu, di apa itu di ini yang jemuran, ya kan? Kau jelas yang jemuran lagi katanya. Apa jadi bagaimana Kak Ros? Kami membuat jemuran kayak gitu, dia tiangnya baru bisa. Begini Kak Ros, begini. Kalau kalian sering mengatakan itu loh Tuhannya orang Kristen digantung katanya. Begini Kak Ros. Kalau Yesus digantung di tiang salib, kemudian dimakamkan, Yesus bangkit. Yang sampai hari ini masih tergantung itu Tuhannya orang Islam. Dengar dulu. Tidak percaya. Itu makanya si Yesus yang disalib tergantung itu jangan kau samakan dengan Rasulullah. Rasulullah Nabi. Yang Isa, Nabi sekarang Isa begini Kak Ros. Sekarang saya tanya dulu Kak Ros. Itu biar kau tahu. Baik, sekarang saya tanya, Tuhannya siapa yang sampai sedetik ini masih digantung? Dengar dulu. Semua para rasul, ya, semua para nabi tidak diizinkan. Saya punya pertanyaan sederhana, Kak Ros. Dengar dulu. Tidak diizinkan Allah dibunuh para manusia. Saya mau tanya dulu sekarang pertanyaan sederhana. Tuhannya siapa yang sampai sekarang masih digantung? Cerita saya jangan dipotong. Semua para nabi, ya, para nabi utusan Allah, baik Nabi Muhammad, Isa, ya kan, Ibrahim, ya kan, tidak diizinkan Allah umat yang berdosa. Ya, para umat yang berdosa membunuh para nabi. Makanya Nabi Isa itu diangkat Allah, ya, digantikan wajah si salib si Yesus yang kalian sembah itu manusia, bukan Nabi Muhammad, itu manusia. Mana ada nabi bisa dibunuh? Logika pakai otak. Mana ada nabi bisa dibunuh? Mana bisa nabi dibunuh, guys? Itu utusan Allah, kekuasaan Allah, tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa. Jadi yang disalib itu adalah sama dengan dirimu, satu derajat manusia, bukan nabi Isa. Nanti Nabi Isa nanti turun kalau Dajjal sudah keluar, ya guys. Lawan-lawan Dajjal itu adalah iblis yang paling besar adalah Dajjal. Lawan-lawannya nanti diturunkan Allah Nabi Isa, ya. Biar sudah tahu bisa gantian yang melawan Dajjal. Baik, sudah bisa gantian Kak Ros? Nah, saya menjelaskan. Jadi jangan selamanya kau jadi orang bodoh menyembah sesama dengan sederajat dengan dirimu. Itu sudah bisa gantian? Nah, masa pula darahmu bisa membantu orang ke surga? Dari mana jalannya? Hanya Allah
ya, yang Sudah bisa gantian, Kak Ros? yang membuatkan neraka dan dengan surga itu adalah Allah yang Maha Esa ya guys. Sudah bisa Paham? gantian? Bukan siapa, bukan si manusia yang kamu bunuh di Baik. palang jemuran itu. Bukan. Sudah bisa gantian? Ya, boleh. Baik. Jadi tadi saya mendengar penjelasan dari Kak Ros. Artinya Allah menggantikan orang yang disalib, wajahnya diserupakan jadi orang lain. Ya. Betul? Berarti tertipulah orang-orang, betul? Memang betul lah, sangat tertipu. Makanya Siapa yang menipu? Hah? Siapa yang menipu? Allah yang menipu kalian. Berarti Allah menipu? Iya, bukan Selamat, Allah Maha Penipu. Allah yang menggulakan. Sebentar Kak Ros, tenang Kak Ros, Dengar tenang dulu. Kak Ros. Para Kak kafir. Ros tadi kan sudah ngomong. Bolehkah saya gantian Kak Ros? Boleh? Boleh gantian? Boleh. Boleh. Jadi Allah mengganti orang lain, wajahnya diserupakan, nggak tahu siapa, tiba-tiba diganti ya orangnya. Iya. Berarti ada umat yang tertipu dan penipunya adalah Allah, betul? Bisa aja Allah kun fayakun. Oke. Kalau mau dia Berarti berbuat, Allah menipu, betul? terjadilah. Hah? Berarti Allah menipu, betul? Karena kejahatan. Jangan karenanya dulu. Berarti Allah menipu, betul? Kejahatan para orang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa. Kak Ros, tenang dulu Yang Kak ingin- Ros. ingin Tenang dulu Kak Kenapa Ros. dia dibunuh? Kenapa Waduh, tujuan Kak Ros. orang? Dengar dulu. Kak Ros, tenang dulu, emosinya Kenapa tarik orang nafas. Hembuskan. Kenapa orang kafir membunuh? Tarik nafas dulu Kak Ros, tarik nafas. Hembuskan. Dikarenakan Sudah dia tenang? ada mukjizat. Kak Ros, tenang Dianggap dulu Kak orang Ros. Quraisy dia ada ilmu. Paham? Alamak, Kak Ros cantik-cantik kok tukang marah-marah sih Kak Ros. Cobalah dulu jangan marah-marah. Boleh. Baik. Jadi orang-orang kan hendak membunuh Isa. Lalu Ya. Allah membuat orang lain yang dia tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa sehingga dialah yang jadi salah sasaran, betul? Iya, betul. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain, betul? Iya, betul. Tak salah Oke. lagi. Akibat daripada itu tertipulah orang-orang Kristen, betul? Disangkain Memang itu iya, Isa, padahal bukan Isa, betul? Iya. Oke, berarti yang menipu orang Kristen siapa? Bukankah Paro menipu orang Kristen? Abah. Alamak, Kalau susah aku berbuat- ikutin logikanya Kak Ros nih. Kejahatan manusia. Baik, mungkin Kak Ros tidak Apa sampai ke tujuan situ. mereka Kemudian yang membunuh kedua, Nabi Isa? masalah Ingin gantung-menggantung Kak Ros. membunuh Nabi Isa. Coba jelaskan Oke. dulu lah. Kak Ros, masalah gantung-menggantung. Tadi kan Kak Ros bilang Tuhannya orang Karesteng itu digantung katanya. Begini Kak Ros, kalau sampai sekarang Yesus masih digantung berarti benar. Kami menyembah yang masih digantung, tapi Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya, yang sampai sekarang Tuhannya masih digantung itu ternyata Tuhannya orang Islam. Gak percaya? Saya tunjukkan. Sampai sekarang Tuhannya orang Islam masih digantung dan dijemur. Baik. Saya perbesar ya Kak Ros ya. Bacaannya apa ini Kak Ros? Kali kau, pantasanlah kau tak bisa kau diguyang kau Sebentar kena. Kak Ros, saya tanya dulu, ini Asma. apa? Ini Bukan bacanya apa? Allah, itu Asma. Biar kau Ya, tahu ya. Asma siapa? Asma. Makanya kau baca Ya, itu. Asma siapa Kak Ros? Asma Allah. Asma Allah. itu. Allah Tuhannya nama siapa? Allah. Abah. Tuhannya Asma siapa? Allah. Abah. Allah Tuhannya siapa? Abah. Allah Tuhannya kami lah. Oke, benar tidak ini digantung, dijemur? Itu bukan Allah. Allah Nah, itu. kan? Susah lah Kak Ros, Kak Ros. Biar ku kasih kau dulu tauhid. Baik, Biar Kak kau Ros, tahu ini memang sehubungan betul sudah Tuhan terlalu itu. malam, sudah larut malam. Saya Jangan harus kau melakukan potong kegiatan dulu, saya. Kak Ros. Allah itu tidak mewujudkan Sebenarnya saya dirinya. pengen lanjut terus, Jadi, teman-teman. Tapi kalau ya begini, Allah kita itu, harus- dengar dulu. Kak Ros, sedikit. Kak Ros, ada pesan dari Muhammad, Kak Ros, boleh? Dengar dulu, saya aja. Ada kalau pesan dari sempat Muhammad Allah, bahwasanya dengar, kalau sempat akal Allah wanita itu mewujudkan separuh, dirinya, aku Kak Ros. tidak mau menyembah dia. Paham kau Gini, tidak? Kak Ros, begini. Hah? Besok saya undang untuk naik lagi ke sini gimana? Oke, boleh. Baik, Mantap. baik. Karena malam ini saya harus sudah selesai karena ada kegiatan saya. Satu pesan dari saya, Kak Ros, ada pesan dari Muhammad bahwa akal wanita itu separuh.
Samalah, mulutmu aja pun macam mulut perempuan. Makanya Baik. Oke, saya mengundang Kak Ros besok datang kembali ya. Setelah saya mendengarkan kamu, mengikuti kamu tuh memang luar biasa. Mantap ya, luar biasa mantap. Oke, Kak Ros, saya sudahi dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Memiknah orang, ya kan? Oke, besok kita lanjut lagi Kak Ros ya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya turunkan dulu Kak Ros. Besok saya tunggu untuk datang kembali Kak Ros. Saya kasih